indikator ya bahwa pasar itu belum berjalan dengan baik dan memberi dampak. Yang pertama adalah indikator harga, karena ini kan pasar bebas ya, maksudnya bisa supply demand menentukan harga kan. Harga pasar compliance market di Indonesia itu $0,76 per ton, nggak nyampe $1 per ton, itu rendah banget. Sobat Essentials, kembali lagi di talk show Pojok Energi ISR bersama saya Alia Salsabila. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang bursa karbon, inovasi hijau atau sekadar formalitas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ISR Indonesia agar tidak ketinggalan informasi mengenai energi terbarukan di Indonesia, karena kita punya banyak video, bahkan podcast dan acara mengenai transisi energi lainnya. Habis ini langsung nonton ya. Sobat Essentials, Indonesia meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023 untuk mendukung pengurangan emisi dan transisi energi. Namun hingga 31 Januari 2025, aktivitasnya cenderung stagnan dengan nilai perdagangan 62,93 miliar rupiah dan volume 1,18 juta ton CO2 ekuivalen. Minimnya insentif, lemahnya regulasi, dan tidak terhubungnya bursa dengan target emisi nasional membuat partisipasi industri rendah, sehingga berisiko menjadi simbolik tanpa dampak nyata terhadap dekarbonisasi. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai langkah Indonesia dalam proses ini akan dibahas pada talk show kali ini, Bursa Karbon, Inovasi Hijau atau Sekedar Formalitas. Bersama narasumber spesial kita yang tergabung yaitu Mbak Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative Indonesia. Dan selamat datang, selamat sore Mbak Tiza, gimana kabarnya? Baik Mbak Alia, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak. Kemudian kita juga kedatangan Mas Putra Maswan, Analis Finansial dan Ekonomi ISR. Selamat datang Mas Wan, apa kabarnya? Kabar baik Mbak. Oke, terima kasih Mas sudah bergabung di podcast kali ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan langsung tanya nih ke Mbak Tiza. Jika dilihat-lihat, apakah desain pasar karbon Indonesia saat ini itu sudah sesuai dengan prinsip perdagangan karbon yang efektif atau masih perlu peningkatan yang signifikan, Mbak? Silakan. Wah, kalau ditanya apakah sudah efektif, kita masih jauh ya, masih banyak perlu belajar dan masih banyak perlu berprogres ya untuk terutama lebih meramaikan bursa perdagangan karbon ini, karena tentunya kenapa dibuat sebuah bursa perdagangan karbon adalah karena memang potensi karbon di Indonesia, carbon credits di Indonesia tinggi dan diharapkan bahwa ada transaksi volume jual beli carbon credits yang tinggi sehingga membutuhkan suatu pasar atau bursa untuk menjaga agar transaksi tersebut lancar gitu, bisa dilakukan dengan volume besar. Nah, jadi ada 3 alasan sih kenapa saya sebut belum efektif meskipun sudah bagus ya kita punya bursa karbon. Yang pertama adalah kita lihat dari likuiditas pasar atau dengan kata lain stabilitas, keramaian, konsistensi transaksi yang terjadi di bursa karbon itu sendiri. Pada saat launching tuh September 2023 itu ada euforia tuh, lumayan rame. Transaksinya lumayan untuk ukuran launching, nilai transaksinya $30 miliar, 30 miliar rupiah. Kemudian masuk ke 2024, sepanjang 2024 itu turun. Jadi 20 M gitu. Rata-rata perdagangan ya naik turun, rata-rata cuma 1,6 M. Gitu. Kemudian naik lagi di Januari 2025, Februari itu ada dibuka perdagangan karbon internasional di bursa. Nah, itu agak rame lagi tuh, naik lagi jadi 12 M. Tapi masuk ke April jatuh lagi gitu. Jadi kalau dilihat dari volume perdagangan yang terjadi di IDX karbon masih belum bisa dikatakan stabil gitu, masih volatile sekali. Jadi kita belum bisa bilang bahwa likuiditas pasarnya oke gitu.
Itu alasan pertama. Yang alasan kedua adalah harga karbonnya sendiri masih rendah. Tentu kita berharap bahwa dengan adanya perdagangan karbon, Indonesia tuh mendapatkan suatu supply pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan emisi di Indonesia kan. Nah, sumber pendanaan itu tentu tidak akan besar kalau harga karbonnya sendiri rendah. Jadi harga karbon di Indonesia itu rata-rata ya IDX karbon transaksinya itu di bawah $5 per ton. Sekitar $3,66 per ton lah rata-rata. Padahal kalau kita lihat di EU itu $70 per ton, Korea itu $30 per ton, di Cina $8 per ton gitu. Memang harusnya harapannya itu bisa ya di atas $5 lah gitu minimal. Sebenarnya pada saat dibuka untuk perdagangan internasional itu naik tuh di atas $5 dan perdagangan internasional carbon credits yang dibuka untuk perdagangan internasional itu kebetulan proyek-proyek berbasis energi terbarukan, nggak semuanya. Ada yang PLT gas, jadi ada yang PLT gas, ada yang PLT surya panel ya, solar PV, itu yang energi terbarukan. Yang energi terbarukan harganya lebih tinggi daripada yang PLT gas. Ya iyalah, orang kalau mau beli karbon kredit pasti nyari pengurangan emisinya yang paling gercep lah ya. Pastinya solar PV lebih bagus pengurangan emisinya daripada gas gitu. Jadi ketika yang solar PV harganya $9 per ton, bagus ya, lumayan. Yang gas cuma $6 per ton gitu. Jadi sebenarnya harga karbon itu di IDX karbon kita masih tergolong rendah dan perlu didongkrak. Terakhir, yang ketiga, kenapa belum efektif? Karena masih voluntary market. Jadi yang diperdagangkan di IDX karbon itu masih yang pasar sukarela. Belum yang pasar karbon kredit wajib, yaitu yang sekarang PLTU pada diwajibkan untuk menurunkan emisi. Ya itu masih belum masuk ke situ. Itu masih di kontrol, dikendalikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu. Ada sistem Apple Gatric di situ. Jadi itu karena belum terintegrasi, jadi makanya belum rame perdagangan karbon di bursa. Oke, menarik banget. Jadi memang nilai karbon di IDX karbon ini sendiri juga masih kecil ya. Jadi perlu didongkrak. Nah, untuk Mas Wan sendiri nih, berdasarkan analisis ISR, bursa karbon Indonesia kan memang tadi ya minim, terus cenderung stagnan. Nah, menurut Mas Wan apa aja sih faktor utama yang menyebabkan kurangnya aktivitas di karbon bursa ini setelah berjalan setahun ya? Oke, baik. Mungkin tadi Mbak Tiza udah sebutin beberapa alasannya. Memang benar, likuiditas dan juga harga karbon yang masih sangat rendah gitu dibandingkan harga karbon internasional. Kalau kita bandingkan dengan EU dan juga mungkin Cina yang juga bisa jadi benchmark, kita masih sangat rendah. Kalau dari analisis kita di ISR, mungkin kemarin bisa juga dilihat dalam laporan IETO 2025, mungkin yang paling kita highlight adalah regulasi dan kemudian juga insentif. Kalau kita dan hal lain yang turunannya seperti governance dan juga awareness begitu. Kalau kita lihat yang pertama tentang regulasi, masih banyak regulasi turunan yang belum ada gitu ya Mbak ya. Kita udah punya Perpres 21 ya, salah satunya Perpres tentang bursa karbon. Kemudian tapi di sektoralnya belum ada yang bisa mendukung misalnya seperti limit dan sebagainya. Itu. Kemudian hal lain yang bersamaan dengan regulasi adalah governance-nya sendiri. Seperti kita tahu bersama, untuk bursa karbon ini anggotanya lumayan ramai gitu ya Mbak ya. Ada dari IDX karbon, ada dari OJK, ada dari kementerian juga begitu, dan juga ada dari KLHK untuk SRN. Dan menurut saya pribadi untuk sebagai orang awam ya, dan mungkin bisa mewakili perusahaan atau orang awam di luar lainnya, ini siapa ya yang memang lead di sini gitu. Nah, itu dari segi governance ini harusnya juga diperhatikan agar lebih mudah gitu antar lembaga. Ya, kita tahu juga memang salah satu permasalahan umum di kita juga adalah tumpang tindihnya regulasi dan juga kebijakan. Dan juga kebijakan antar lembaga itu sendiri. Kemudian mungkin juga perlu
insentif ya. Insentif menjadi salah satu hal yang penting juga ketika kita punya perusahaan karbon gitu, dan pemerintah kita beberapa kali menyatakan memang perusahaan karbon kita itu salah satu yang kompleks di dunia karena kita punya dua skema dalam satu pasar saat bersamaan gitu. Mbak Tiza tadi sebutin juga tentang allowance, kita punya izin untuk emisi yaitu PT BAEPU dan juga carbon credit sendiri yang dijual yaitu SPE GRK. Nah itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu pendekatannya ketika itu dimasukkan ke pasar gitu. Yang satu voluntary, yang satu compliance. Nah untuk yang compliance sendiri belum ada insentif seperti apakah misalnya hal apa yang akan didapatkan oleh memang sejauh ini masih terbatas pada sektor ketenaga listrikan, tapi mungkin dari segi insentif belum ada yang cukup untuk mendorong itu. Kemudian dari sisi compliance-nya juga regulasi yang diberikan belum cukup untuk memaksakan sektor yang sudah masuk dalam allowance ini untuk mengikuti hal itu, dan tidak adanya juga sistem misalnya diberikan fine gitu ya, diberikan penalti ya Mbak ya ketika misalnya tidak compliance begitu. Nah hal itu menjadi penting ketika hal itu dilakukan, jadinya perusahaan juga akan punya sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan itu begitu. Kemudian mungkin satu hal lagi yang menjadi hambatan adalah limit atau cap dari emisi itu sendiri lumayan tinggi gitu. Jadinya itulah kenapa kita tidak melihat perjalanan apapun ya Mbak ya sampai hari ini di allowance itu sendiri. Kita hanya melihat record dari carbon credit begitu. Kemudian mungkin yang kalau untuk pasar yang carbon creditnya sendiri itu juga pendekatannya harus diberikan insentif seperti saya sebutkan sebelumnya. Memang ini voluntary ya Mbak ya. Ketika tidak ada insentif yang diberikan, perusahaan juga jadi apa, kami dapat apa gitu kalau kami beli carbon kreditnya gitu. Dan insentif itu bisa bermacam-macam nanti gitu ya, baik fiskal ataupun non fiskal. Tapi dengan adanya insentif itu akan sangat akan bisa membuat perusahaan itu untuk tertarik untuk masuk ke dalam bursa karbon. Dan mungkin hal terakhir adalah awareness. Seperti kita tahu, Mbak Tiza mungkin lebih tahu lagi ya di sektor baik finansial ataupun lainnya, memang belum banyak gitu yang aware dengan bursa karbon ini. Kita tahu ini ada, tapi gimana sih ini bekerja, apa sih regulasinya, apa yang saya dapatkan itu masih sangat terbatas. Mungkin kita belum bisa mendapat informasi yang cukup gitu. Bahkan untuk data saja itu masih sangat terbatas gitu. Dan kita untuk mencernanya juga masih untuk orang awam, saya orang awam itu masih membingungkan gitu ya. Jadi mungkin pemerintah sangat penting di sini perannya untuk mendorong edukasi terkait bursa karbon ini begitu sih. Oke, setuju banget sih soal tadi. Emang pemerintah tuh punya peranan yang penting ya untuk mendorong dekarbonisasi dan juga transisi energi Indonesia. Nah, menurut Mbak Tiza sendiri, apakah Mbak Tiza melihat bahwa bursa karbon ini punya dampak nyata terhadap upaya transisi energi dan juga dekarbonisasi Indonesia? Belum. Jawabannya belum, tapi bisa jadi akan ada ya kalau sama-sama kita perbaiki sistemnya, dan ada jalur lah menuju perbaikan itu. Pertama kita mulai dari pasar wajib ya, compliance market tadi yang disebut sama Mas Wan juga. Memang compliance market kita itu kan sekarang baru satu sektor ya, sektor PLTU batubara, yang sistemnya adalah menetapkan sebuah cap, menetapkan sebuah ambang batas di mana kalau PLTU itu beremisi di atas ambang batas tersebut, maka mereka harus beli izin gitu ya. Kemudian kalau beremisi di bawah ambang batas tersebut, maka mereka boleh jual izin. Makanya terjadi jual beli perizinan. Perizinan untuk beremisi ya kan. Nah,
Tapi ternyata ada beberapa hal yang menjadi indikator ya bahwa pasar itu belum berjalan dengan baik dan memberi dampak. Yang pertama adalah indikator harga. Karena ini kan pasar bebas ya, maksudnya bisa supply demand menentukan harga kan. Harga pasar compliance market di Indonesia itu $0,76 per ton. Nggak nyampe $1 per ton, itu rendah banget. Artinya demand-nya lebih rendah daripada supply-nya. Artinya nggak ada yang mau beli gitu, nggak ada yang merasa butuh sebenarnya, ya kan? Nggak ada yang merasa butuh karena berarti cap-nya itu nggak ngefek, dirasa ya udah agak dicuekin cap-nya. Nah, bagaimana caranya ini diperbaiki? Karena itu adalah pertanda, jadi harga rendah itu adalah pertanda bahwa dampak pengurangan emisi itu tidak terjadi dengan baik. Bagaimana caranya ini diperbaiki dan harganya bisa lebih tinggi? Yaitu dengan memperketat ambang batas itu tadi, gitu. Harusnya berarti ambang batasnya diturunkan lagi karena sekarang ketinggian tadi yang kata Mas Wan. Nah, tidak hanya diperketat, tapi ada satu faktor lagi dari cara compliance market kita didesain. Ternyata yang diukur bukan absolute emissions. Jadi ternyata yang dibatasi adalah the intensity of emissions. Jadi emisi per unit produksi. Gitu, bukan absolute emissions. Kalau emisi per unit produksi yang dibatasi, yang di ambang batasnya adalah emisi per unit produksi, maka kan bisa saja perusahaan itu bilang ya udah saya efisiensi energi saja gitu, atau saya melakukan ya ini ya efisiensi sehingga dari sisi emisi absolut tetap naik, produksi tetap naik gitu, tetapi intensitas emisinya berkurang. Ya artinya bisa saja emisinya tetap naik gitu intinya. Dan itu akan membuat kita tidak benar-benar memahami apakah carbon allowance-nya itu aman atau tidak ya untuk memenuhi target pengurangan emisi Indonesia gitu. Jadi saya rasa dua hal tersebut yaitu pengetatan cap dan cap-nya itu dibuat berdasarkan emisi absolut itu penting supaya kita bisa melihat dampak yang nyata. Dampak nyatanya itu adalah pengurangan emisi gitu. Memang perdagangan karbon ini kan niatnya adalah pengurangan emisi, bonusnya adalah pendanaan. Ya dari dua itu sih yang menurut saya kunci sekali. Oke, jadi masih pendanaannya juga masih tidak tercapai ke sana dan juga emisinya juga tidak berkurang. Jadi memang perlu ya dikejar keduanya ini. Oke, nah menurut pandangan Mas Wan nih, insentif apa aja sih yang diperlukan untuk mendorong tadi ya perusahaan agar aktif berpartisipasi dalam perdagangan karbon ini? Lalu menurut Mas Wan apa aja sih regulasi yang saat ini itu sudah efektif ya dalam mendorong partisipasi dan kepatuhan tadi? Oke, mungkin ada dua pertanyaan ya, mungkin saya jawab tentang insentif sendiri ya. Mungkin kalau insentif umumnya ya kalau tidak insentif fiskal ya insentif non fiskal. Tapi walaupun ya itu hal umum itu memang kita perlukan begitu. Untuk insentif fiskal sendiri ya pengurangan pajak gitu hal yang umum begitu. Jadi mungkin untuk praktiknya nanti bisa perusahaan yang yang menjual karbon kredit ya Mbak ya, ataupun yang memperdagangkan karbonnya di IDX karbon itu diberikan misalnya pengurangan pajak baik itu PPh ataupun PPN ataupun pajak bangunan dan sebagainya. Itu akan sangat itu akan memberi salah satu insentif menarik juga ya, maksudnya kita dapat sesuatu dari segi finansial begitu, karena ketika tidak ada dari segi finansialnya itu akan sulit gitu. Kayak oke, kita jualan, belum lagi ya seperti Mbak Tiza bilang tadi harga karbon kita rendah, dari segi itu aja sebenarnya tidak ekonomis ya kita harganya. Belum lagi karena untuk proses untuk mendapatkan karbon kredit itu panjang ya Mbak ya, dan lumayan mahal begitu. Jadi itu yang menyebabkan
dengan harga yang rendah ini jadinya proses ataupun biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan karbon kredit ini tidak ekonomis. Nah, kemudian tidak ada insentif. Jadinya kayak waduh, ngapain ya kita jualan gitu. Takutnya ada sentimen seperti itu. Karena memang kalau kita lihat hal itu tidak bisa dipungkiri, memang proses yang panjang dan juga mahal itu membuat anggota yang menjual karbon kredit hari ini masih didominasi oleh perusahaan BUMN ya Mbak ya, belum ada perusahaan swasta begitu. Nah, mungkin dari segi insentif itu belum ada. Nah, insentif fiskal di sini menjadi kunci salah satu yang penting gitu. Kemudian di sisi lain juga bisa dilakukan insentif non fiskal. Jadi tidak ada masuk hal finansial, tapi juga akan membuat katakanlah image begitu ya, dengan rekognisi ataupun dengan memberikan award ataupun ada sertifikasi dari pemerintah begitu. Misalnya perusahaan-perusahaan yang menjual karbon kredit ataupun perusahaan yang membeli karbon tersebut bisa dilabelkan sebagai misalnya karbon neutral atau perusahaan hijau. Mungkin itu di sisi lain ada ya Mbak, di industri ada industri hijau. Nah, mungkin ini jadi salah satu hal lain gitu yang melabeli suatu perusahaan itu ketika dia mau investasi di situ, dia mendapatkan award seperti itu dari pemerintah begitu, dan itu akan membuat image-nya bagus, dan itu jadi salah satu hal yang penting juga ketika kalau kita ngomongin keuangan gitu ya, itu masuk ke dalam intangible asset gitu ya, non intangible asset maaf, jadi masuk ke dalam hal image ataupun goodwill mereka. Ya, itu hal yang dilakukan Apple hari ini. Mereka bisa kampanye dan klaim kami karbon neutral dan sebagainya karena membeli karbon kredit itu. Nah, itu hal yang menjadi insentif juga sebenarnya. Kemudian mungkin satu hal lagi bisa dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk misalnya mengakses pendanaan ataupun untuk perizinan dan sebagainya dalam proses bisnisnya, itu juga akan sangat membantu. Kemudian yang kedua tadi Mbak Alia ngomongin tentang regulasi. Ya, regulasi saat ini apakah sudah efektif? Ya, saya setuju dengan Mbak Tiza. Belum ya. Sudah ada. Bagusnya kita udah punya pasar karbon begitu, tapi regulasi yang ada itu belum mumpuni begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus sadar memang ini masih fase 1 begitu, dan tahun ini kita masuk ke fase kedua. Kalau kita belajar dari EU sendiri, di fase 1 mereka juga banyak hal yang harus dibenahi begitu, dan harus diimprove juga, bahkan sampai fase 4 mereka hari ini banyak hal yang mereka doing by learning begitu, dan itu bagus sebenarnya. Tapi mungkin karena kita sudah ada duluan contoh misalnya seperti EU ETS dan juga misalnya juga di Cina, itu bisa membuat kita lebih prepared gitu ya Mbak ya. Setidaknya kita punya acuan benchmark atau lesson learn yang sudah dilakukan dan kita bisa mengikuti itu begitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak Alia apakah sudah efektif, mungkin masih banyak regulasi yang harus ada ya untuk membuat sistem ini berjalan dengan baik ke depan begitu Mbak. Oke, jadi memang PR-nya masih banyak banget nih. Nah, juga tadi ya, memang harga karbon bursa di Indonesia ini memang rendah. Tadi beberapa kali juga udah disebut. Nah, kalau menurut Mbak Tiza sendiri, gimana sih cara meningkatkan valuasi harga karbon di Indonesia ini agar bisa lebih menarik banyak partisipasi lagi? Partisipasi ya, jadi bukan kepatuhan ya. Kalau kepatuhan kita bicara tadi compliance market. Kalau yang tadi saya udah jelaskan lah bagaimana menaikkan harga di compliance market. Kalau partisipasi artinya voluntary, kita bicara voluntary market, artinya pemerintah tidak punya sebenarnya kewenangan untuk memaksa harganya harus segini, ada ambang batas dan sebagainya, nggak bisa. Karena ini kan market kan, pure market. Apa yang bisa dilakukan untuk mendongkrak harga di sebuah pasar bebas? Ya pertama, produknya harus kualitas gitu. Kalau produknya kualitas, harganya juga bisa premium. Yang beli juga
berani pasang harga tinggi gitu kan. Jadi kualitas dari produk, kalau dalam hal carbon credits, apa sih yang menentukan sebuah carbon credit itu berkualitas? Yaitu benar-benar dia metodologinya, standar verifikasinya, kemudian proyeknya, basis proyeknya dan implementasi proyeknya itu benar-benar terpercaya, bisa dimonitor dengan baik, benar-benar mengurangi emisi, bukan greenwashing gitu kan. Itu kan sebenarnya yang ditakutkan oleh pembeli carbon credit, kan takutnya di accuse gitu ya, bahwa dia tuh greenwashing gitu. Padahal mungkin niatnya baik tuh, mau beli carbon credit mungkin niatnya baik, tapi kok malah dibilang greenwashing sih gitu. Kalau dia beli carbon creditsnya benar-benar sertifikasinya kuat, kemudian itu ya full kredibel, berintegritas, dia bisa bilang oke, ini standarnya bagus. Masalahnya di Indonesia itu sistem monitoring, reporting and verification di Indonesia itu menggunakan standarisasi lokal. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menggunakan standarisasi lokal, tetapi kalau tujuannya adalah untuk menjual ke pasar global, pasar internasional seperti yang sudah mulai dilakukan per 2025, maka pembeli di luar itu nggak paham sama standar Indonesia. Tentu dong, yang mereka tahu adalah standar-standar global, misalnya Verra, Gold Standard, Plan Vivo gitu. Meskipun standar-standar itu banyak pro dan kontra juga, nggak sempurna juga, tapi dikenal, masalahnya itu kan. Jadi apapun yang dikenal, apapun yang lebih interoperable antara banyak negara dan banyak jurisdiksi, pastinya akan dianggap sebuah standar yang lebih kredibel dan mengundang kenyamanan ya dalam membelinya. Itu yang pertama adalah standar ya. Yang kedua adalah sebenarnya kita memang perlu link sih dengan pasar global, karena pembelinya lebih banyak dari luar negeri ketimbang dari dalam negeri. Negara-negara di luar negeri sudah banyak yang memiliki komitmen yang cukup ambisius untuk mengurangi emisi dan target-target mengurangi emisi, baik itu negara maupun perusahaan di luar negeri. Jadi harusnya ada akses lah Indonesia untuk menarik ya pembeli dari luar. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Misalnya kalau yang beli adalah negara, dia pakai sistem Paris Agreement, Artikel 6 Paris Agreement, maka itu nanti akan membuat Indonesia harus melakukan namanya corresponding adjustments. Intinya adalah Indonesia harus mengurangi tuh carbon credit yang dijual ke luar negeri terhadap target pengurangan emisi sendiri ya, Indonesia sendiri, yang akan berpengaruh terhadap Nationally Determined Contributions (NDC). Saya nggak mau terlalu teknis, tapi intinya ada demand dan ada potensi Indonesia menjual ke negara lain juga secara bilateral. Saya kasih contoh, Singapura tuh udah lumayan jor-joran kepingin kepingin beli carbon credits dari berbagai negara. Sebagai pembeli ya, Singapura kepingin jadi pembeli. Dia udah punya perjanjian dengan Ghana, udah punya perjanjian dengan Papua Nugini, dengan Bhutan, dengan Malaysia ya. Singapura itu bahkan sudah mulai beli. Harga beli mereka itu sekitar 19 sampai 41 dolar per ton. Coba, lumayan tinggi kan? Kalau dibandingin sama harga IDX karbon mah tinggi banget gitu. Nah, Indonesia ini kayaknya sudah diskusi lah beberapa kali dengan Singapura, tapi belum sampai ke implementing agreement. Kalau bisa kita sampai ke situ, kayaknya itu akan membuka jalur harga voluntary market kita jadi lebih tinggi. Oke, menarik banget. Jadi emang ini ya, secara pasar global tuh sangat menarik, ada demand-nya tinggi. Nah, kita masuk ke pengalaman negara lain nih Mas Wan. Jadi kalau misalnya Mas Wan lihat tadi udah di-mention beberapa kali, ada EU, Tiongkok yang udah bisa set standar lah untuk Indonesia mengikuti pasar karbon itu. Nah, model bursa karbon seperti apa sih yang cocok untuk diterapkan di Indonesia agar tentunya lebih kompetitif dan juga berdampak terhadap dekarbonisasi? Baik, menarik pertanyaannya, karena sebenarnya tiap negara itu punya keunikan masing-masing ya Mbak ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya hari ini
bursa karbon yang sukses itu punyanya EU ETS begitu, karena juga yang terbesar dan udah paling lama karena mulainya 2005. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa lihat juga dari Cina sendiri begitu ya, yang memang juga mereka udah pilotingnya lumayan lama gitu, dari 2013. Nah mungkin saya ke EU dulu. Kalau kita lihat sebenarnya yang diterapkan, saya sebutin di awal tadi, yang diterapkan di Indonesia itu lumayan kompleks karena kita punya dua skema, voluntary dan compliance. Dan hal itu, dan kebetulan di EU itu mereka sudah dari awal sudah melarang yang voluntary karena dianggap itu greenwashing. Mereka sudah menghindari hal itu, jadi di EU ETS itu tidak ada perdagangan karbon begitu, perdagangan kredit karbon begitu. Mereka hanya allowance atau izin emisi saja sampai hari ini, dan sudah terbukti mereka sampai 2023 ya, dari mulai 2025 sudah menurunkan sampai 48, hampir 50% gitu emisinya dari baseline mereka tahun 1990 begitu. Itu menjadi contoh yang sangat sukses. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai lesson learned. Yang pertama adalah cap itu sendiri. Tadi saya sebutkan, Mbak Tiza juga sebutin tentang limit batas emisi kita yang memang belum dilihat lagi, karena memang itu yang terjadi di EU juga, tapi mereka kemudian mengatasinya dengan menurunkan batas emisinya itu tiap tahunnya diturunkan gitu. Jadi memang tujuan untuk mengurangi emisinya itu tercapai. Kalau kita masih membiarkan limitnya begitu aja dan nggak ada transaksi, jadinya yang diinginkan objektif dari pasar karbon ini untuk menurunkan emisi tidak terjadi takutnya. Kemudian hal lain, ketika pasar sudah berkembang nanti, ini hal yang terjadi juga di EU ETS fase pertama, itu mereka belum meregulasi dari izin tersebut, jadi terlalu banyak ada di market begitu. Mbak Tiza sebutin tentang supply and demand, itu juga penting untuk diregulasi begitu, dan setahu saya sampai hari ini kita belum punya ya Mbak ya untuk market reserve dan sebagainya gitu, karena juga masih fase yang awal begitu. Tapi ke depan ketika pasar sudah mulai banyak begitu ya, baik dari segi supply and demand-nya, untuk menjaga stabilitas itu pemerintah juga harus memikirkan bagaimana untuk meregulasi hal tersebut. Di EU sendiri mereka setelah mengetahui terjadi oversupply dan kemudian harga allowance-nya itu pernah sampai 0 begitu, dan tidak ada terjadi apapun di marketnya, mereka membuat market stability reserve, dan itu fokusnya untuk itu. Jadi ketika mereka membuat batas juga seperti cap juga di situ, jadinya dalam setahun itu berapa allowance yang bisa dikeluarkan. Ketika misalnya tahun sebelumnya itu melebihi, ada batasannya misalnya katakanlah 100 begitu, mereka akan mengeluarkan setengahnya untuk tahun ini, dan begitu sebaliknya begitu. Jadi untuk itu cara mereka untuk menjaga pasarnya tetap stabil begitu. Kemudian hal lain yang bisa kita pelajari, mungkin yang sangat penting juga Mbak Tiza sebutin tentang monitoring, evaluation, dan juga verifikasi. Ini hal yang sangat penting ketika kita jualan bursa karbon kredit, itu harus bagus gitu, high quality ya Mbak ya. Jadi mereka juga, maksudnya perusahaan atau pihak yang membeli nantinya juga mereka secure gitu. Memang hari ini ada beberapa hal pro kontra, skandal ya dari Vera dan sebagainya gitu, dan perusahaan itu disebutkan seperti contohnya ada beberapa seperti produk-produk Hermes dan sebagainya, itu mereka muncul gitu nama-nama besar, dan itu tidak bagus ya untuk image perusahaan sendiri. Jadi penting juga dari kita untuk membuat verifikasi ini baik. Dan mungkin saya kasih contoh dari carbon marketnya Cina, yang salah satunya pilotingnya itu yang bagus, karena kalau kita lihat Cina ini hal yang menarik lagi, karena mereka mulainya tidak dari nasional, tapi mulainya dari
piloting di beberapa kotanya, dari ada Beijing, Shenzhen, kemudian Shanghai dan sebagainya. Jadi tiap-tiap kota itu ada keunikan masing-masing. Jadi salah satu yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Contoh baiknya salah satunya seperti Shanghai, yaitu mereka membuat verifikasi yang bagus gitu. Itu terjadi di Shanghai dan Beijing. Jadi membuat sistem verifikasi yang bagus, di mana perusahaan tersebut dalam 3 tahun diminta untuk mencari verifikator lainnya gitu. Jadi tidak dari satu verifikator, dan mereka punya verifikator nasional dan juga harus diverifikasi lagi oleh third party gitu ya. Jadi ada eksternal juga yang menjamin karbon kreditnya atau karbon yang diperdagangkan itu high quality begitu. Nah, itu salah satu bagian dari monitoring dan evaluation juga begitu. Kemudian juga dari segi compliance itu yang di Shanghai mereka membuat regulasi di mana perusahaan-perusahaan yang telat gitu, tidak comply dengan misalnya kontrak yang diberikan itu penaltinya lumayan tinggi begitu, sampai 8.000 atau 10.000 yuan kalau saya tidak salah begitu. Nah, impact-nya adalah perusahaan karbon Shanghai itu terkenal dengan compliance-nya yang tinggi. Nah, itu bisa menjadi salah satu beberapa hal ya dari baik dari EU ETS dan juga dari EU Cina yang sudah berjalan hari ini untuk kita jadikan lesson learned begitu. Oke, bahkan di Cina aja beberapa kotanya lumayan beda-beda ya standarnya ya. Oke, ini menarik banget sih. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mbak Tiza. Menurut Mbak Tiza, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga startup energi terbarukan untuk aktif dan berpartisipasi dalam ekosistem bursa karbon dan menjadikannya sebagai peluang bisnis? Silakan Mbak. Ya, yang pertama adalah jangan menganggap ini hal yang mudah. Yang namanya bikin carbon credits, generating carbon credits itu memang bukan perkara yang sederhana. Tapi akan lebih mudah untuk dilakukan ketika perusahaan itu memang sudah punya rencana dekarbonisasi. Karena kalau sudah punya rencana dekarbonisasi, sudah punya semacam peta jalan, target pengurangan emisi, dengan sendirinya perusahaan ini sudah terbiasa mengkalkulasi berapa sih emisi yang dia keluarkan sekarang ini. Dan kalau dia sudah punya kalkulasi tersebut, maka akan lebih gampang bagi dia untuk pitching gitulah kira-kira ya, pitching aku bisa nih mengurangi emisi segini kalau saya bisa jualan carbon credits-nya dengan harga segini gitu. Nah, itu penting karena dia harus bisa membuat proposal itu supaya verifikatornya nanti bisa datang, bisa periksa gitu ya, bisa memonitor implementasinya, bisa kasih cap, oke, sip, sudah berkurang emisi tersebut, silahkan jualan di dan melantai di bursa gitu kan. Nah, itu kebayang kan ada proses lah ya, ada perjalanan, nggak bisa instan gitu. Dan tentunya pemerintah juga tadi yang seperti Mas Wan bilang punya peran dalam mendorong perusahaan-perusahaan itu punya dulu nih peta dekarbonisasi atau rencana dekarbonisasinya masing-masing, supaya fasih lah gitu dengan bahasa perkarbonan ini dan emisi ini, fasih ngitungnya gitu ya, supaya mereka bisa kemudian membuat proposal pengurangan emisi yang menggenerate carbon credit. Sekarang tuh macam-macam kok, maksudnya carbon credit itu kan bisa dari teknologi ya seperti energi terbarukan, bisa dari yang nature based gitu ya, maksudnya misalnya adalah nanam hutan atau restorasi hutan gitu. Sekarang juga ada yang namanya transition credits ya, baru aja diluncurkan di Singapura. Itu adalah carbon credit yang dikeluarkan atas dasar pensiun dini PLTU batubara. Gitu. Itu menarik banget karena kalau Indonesia kan baru mengeluarkan nih Permen 10 nomor 2025 tentang peta jalan transisi power sector gitu ya, ketenaga listrikan. Intinya adalah kalau misalnya, dan di situ ada percepatan pensiun PLTU batubara. Jadi misalnya ada ada PLTU batubara di Indonesia yang hidupnya 45 tahun,
kemudian dia memperpendek hidupnya jadi 35 tahun saja. Nah kan dia berkurang 10 tahun nih. Nah 10 tahun itu kan ada emisinya yang keluar. Dia bisa tuh misalnya menghitung berapa emisi yang saya cegah. Ya, berapa emisi yang saya cegah karena saya tutup dini, dan saya bisa generate bisa jualan carbon credit atas dasar emisi yang saya cegah itu. Kan itu menarik banget ya. Tapi di Indonesia belum mengakui lah metodologinya, meskipun udah mulai dijalankan gitu oleh Singapura. Dia tertarik untuk beli. Jadi hal-hal yang inovatif, inovasi seperti ini juga perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan, karena disitulah banyak potensi ya untuk mendapatkan pendanaan dari carbon credit. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiza, sangat insightful ya. Berarti memang ini tidak perkara mudah tentunya ya. Emang secara struktur, secara sistem itu tuh memang lebih sulit, dan dari perusahaannya sendiri juga memang sudah punya pikiran ke sana lah ya gitu. Oke, mungkin terakhir banget nih, aku mau minta statement dari Mas Wan dan Mbak Tiza. Mungkin siapa duluan nih? Mbak Tiza boleh? Ya, Mbak Tiza lebih bagus statementnya. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin ya setelah kita tadi ngebahas banyak ya tentang bursa karbon Indonesia yang memang lagi berkembang ya. Mungkin satu hal yang harus kita apresiasi, kita punya pasar karbon ya Mbak ya. Dan itu hal yang bagus gitu. Maksudnya itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk dekarbonisasi gitu, dan juga menuju NZE kita. Nah mungkin kalau dari saya, mungkin hal yang mungkin tentang pertanyaan terakhir tadi, kita belajar dari banyak negara gitu, banyak yang bisa kita pelajari juga gitu, baik untuk carbon credit dan carbon allowance-nya itu. Pentingnya pemerintah kita untuk kerjasama gitu dengan negara yang sudah established gitu ya, dan itu hal yang dilakukan oleh Cina juga ketika mereka membangun pasar karbonnya. Mereka bekerja sama langsung dengan EU gitu, dan itu mungkin langkah yang baik gitu ya untuk pemerintah Indonesia untuk bekerja sama langsung dengan yang memang sudah berpengalaman. Itu akan membuat pasar kita berkembang dengan baik karena kita sudah punya expertise-nya di situ gitu ya. Mungkin itu kerjasama sih kuncinya. Oke, kolaborasi dan kerjasama ya. Oke, kalau dari Mbak Tiza gimana nih? Iya, sepakat bahwa kita perlu mendukung ya bursa karbon ini supaya berjalan sebaik mungkin dan mencapai dampak yang kita inginkan. Dan salah satu caranya ya mau saya tekankan sekali lagi adalah memastikan produk kita kualitas gitu. Memang Indonesia potensinya besar, tapi kualitas atau enggak gitu kan. Kalau kualitas otomatis harganya tinggi, kalau nggak kualitas harganya rendah gitu. Dan perbedaan harga itu kan sudah bisa kita lihat. Buktinya kan PLTU Solar PV ngeluarin carbon credit harganya lebih tinggi buktinya kan daripada carbon credit yang dikeluarkan oleh PLT gas gitu. Jadi memang terbukti bahwa kualitas itu menghasilkan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama fokus memastikan kualitas banget lah nih produknya carbon creditnya Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiza dan Mas Wan. Ini sungguh diskusi yang insightful ya. Jadi aku punya banyak beberapa insight nih teman-teman. Nah, kemudian mungkin aku langsung tutup aja. Terima kasih banyak Sobat Essentials yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe IESR Indonesia dan dengarkan episode lainnya. Nah, kalau mau baca studi lainnya nih, tadi Mas Wan udah menyebut IESR 2025, bisa langsung ke website IESR di iesr.or.id. Nah, jangan lupa juga untuk follow media sosial IESR di Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga TikTok. Sampai jumpa!